kali ini kita akan membahas tentang program prioritas di sekolah ini ya. Tadi di rapor di pendidikannya di sini kan ada apa? Tapi kita dahulukan yang dua ya Pak ya. Jadi apa tuh? Itu dari segi literasi numerasi mungkin. Literasi dan numerasi ya Pak ya. Iya. Nah, di sini Bapak sedang menyusun RPL-nya ya. Iya. Tujuan Bapak untuk mencapai penyempurnaan RPL-nya, terutama bidang literasi dan Numerasi ya. Sebetulnya ini kita itu sudah menyepakati di rapat awal tahun. Jadi kita lakukan yang namanya perpustakaan. Jadi memang pemberdayaan perpustakaan. Karena memang jujur saja Bu, dari segi sarana perpustakaan kita juga jauh dari kata standar. Meskipun kita di Dapodi sudah dinyatakan mempunyai perpustakaan, tapi dari segi kelayakan sebetulnya standarisasi itu belum Bu. Jadi memang kita seadanya saja. Itu juga dari segi buku-bukunya yang tadi kata Ibu, fiksi dan non-fiksi itu masih sedikit. Jadi memang kita sedikit demi sedikit dari tahun ke tahun itu memperbanyak hal tentang buku-buku supaya anak-anak bisa membaca. Dan kita juga punya pojok baca Bu. Pojok baca di gazebo Ibu tadi lihat di sebelah sana itu ada buat anak-anak untuk membaca, sharing-sharing. Dan kita juga satu lagi kita punya program dalam 1 bulan tuh 3 Bu. Yang pertama Jumsi, Jumat Bersih, Jumat Sehat, itu kita berolahraga, dan juga Jumat Literasi. Jadi nanti anak-anak itu di lapang dan ada di tribun itu salah satu anak-anak yang sudah membedah buku itu menceritakan perihal tentang buku yang dia sudah baca itu ke teman-teman yang lain. Jadi bisa sharing tutor sebaya antar buku itu. Bahkan pelaksanaan dari kegiatan meningkatkan Ya, meningkatkan literasi. Ada buku, pengadaan buku. Betul. Dan tadi metodenya tentang literasi ya. Iya. Kemudian hambatan apa yang masih dihadapi dalam penyusunannya ke RTL ini? Hambatannya sebetulnya dari segi minat baca Bu. Dari anak tersebut, kita kan punya pustakawan Bu ya, kepala pustakawan, memang dia sarjana pustakawan. Dia juga sering melaporkan, Pak, persentase dari bulan ke bulan itu literasi anak untuk mau membaca ke perpus, kemudian pojok baca itu sedikit menurun. Jujur saja Bu, dari zaman COVID sekarang itu, sebelum COVID mah agak menaik. Nah setelah COVID itu menurun drastis. Jadi memang rata-rata anak lebih ke di HP gitu. Jadi sebetulnya itu juga bisa metodenya di HP, tapi rata-rata anaknya memanfaatkan HP-nya itu lebih ke hal-hal kayak zaman sekarang mau gini scroll kayak gitu, bukan dimanfaatkan untuk membaca. Jadi dari segi tantangannya itu, jadi kita itu agak sedikit kesulitan. Kemudian dari segi anggaran juga, jujur saja Bu, kita lebih banyaknya karena kita punya icon gitu, antar jemput siswa gratis. Makanya jujur saja kita lebih condong ke sana. Karena anak-anak di sini Bu, rata-rata ke sekolah sehari itu 10-15 kilo jalan kaki dari rumahnya. Nah, jadi kalau tidak dijemput itu mereka kesini tuh harus pagi banget gitu, subuh banget gitu. Jadi jauh-jauh Bu di sini. Jadi itu tantangan kita, makanya kita lebih ke arah pelayanan supaya anak mau untuk ke sekolah. Itu ya. Mulai lagi ke literasi dan numerasi di luar dari tadi anaknya sendiri. Betul. Apa rencana Bapak untuk tadi kan ada masalah anggaran, kemudian masalah minat dengan HP. betul. Apa yang alternatif yang dapat dilakukan untuk pejabat ini meningkatkan? Iya. Ada solusi. Jadi sebetulnya kita terbantu dengan adanya program digitalisasi. Kita kan dapat layar juga. Jadi itu bisa dimanfaatkan oleh guru ketika pas pembelajaran anak-anak itu menggunakan HP, dan guru juga terbantu dengan adanya layar yang smart TV itu. Jadi anak-anak tidak
100% dalam sehari itu terus scroll, terus main game. Jadi dimanfaatkan sedemikian rupa. Contoh, guru meng-share PDF kepada grup kelas anak-anaknya, nanti anak-anak membaca di HP. Itu sih salah satu yang paling sederhana yang kita lakukan supaya anak-anak itu teh mau untuk meningkatkan literasinya. Itu Salah satu dan solusinya ya, membaca. dan Ya. tidak supaya apa HP-nya tidak terlalu dimanfaatkan scroll yang Betul, yang tidak penting, betul. Salah satunya juga mungkin metode lainnya tadi lewat digital. Ya, smart TV itu. Ini nanti kembangkan lagi metode lainnya. Siap Ibu, nanti itu juga kita selalu lakukan, guru-guru sebagian, tidak semua, kuis-kuis. Jadi integrasikan dengan mata pelajaran. Betul, diintegrasikan. Nah, itu tadi menurut Bapak hari Jumat ya. Hari Jumat, Itu kan betul. seminggu sekali atau Jadi dalam Pergantian. satu bulan itu kan 4 minggu. Iya. Minggu pertama Jumat sehat. Jadi dalam 1 bulan itu sebetulnya sekali untuk Jumat literasi. jadi dalam sebulan satu kali. Dalam 1 bulan 1 kali. Jadi perlu mungkin diingatkan kembali lagi udah di sebulan bahkan Siap Ibu. itu ya bisa ya. Bisa Bu, insya Allah kita laksanakan. Yang paling berkesan dari pelaksanaan ini yang kaitan dengan RPL, gimana cara konsisten nggak RPL-nya dengan program? Bagaimana cara memastikannya RPL ini konsisten kayak itu kan tadi Bapak mau ada metode pembelajaran kelas Betul. konsisten kaitkan dengan RPL kemudian dengan apa? Sebetulnya dari segi konsistensi Bu, itu kita jujur saja kurang konsisten, tidak berkesinambungan karena memang kita melihat situasi dan kondisi. Apalagi di sini kita di perkampungan, di ujung Cianjur, jadi memang rata-rata yang tadi itu hambatan utama kita tuh minat dari segi anak. Jadi program kita sudah bagus, kita sudah oke, guru-guru sudah semangat untuk mengayom anak-anak supaya terus berliterasi dan numerasi, tapi anaknya pun motivasi dirinya kurang karena setelah saya analisa 80% itu siswi SMA Robertwood. Jadi memang dia juga tidak punya perhatian secara utuh di rumah. Ketika di sekolah tuh dia malah jadi cari perhatian. Jadi arahnya ke yang lain, bukan ke arah yang literasi, numerasi, prestasi, lebih ke ingin diperhatikan secara lebih. Nah, itu gimana Pak? Kita selalu melakukan gini dari tahun ke tahun, memang itu ada terus yang broken home. Kita selalu mencari solusi dengan cara yang pertama, kita setiap awal tahun itu selalu kita yang namanya memanggil orang tua untuk berkumpul per wali kelas, itu satu. Yang kedua, insya Allah di tahun ajaran baru nanti kita mau coba tentang parenting, tentang bagaimana orang tua, pihak sekolah dan anak itu berkolaborasi. Jadi jangan sampai literasi, numerasi dan program sekolah sudah oke, tapi di rumahnya tidak punya fasilitas atau perhatian yang lebih atau kurang perhatiannya, jadinya jadi hancur dari segi lingkungannya. Makanya itu insya Allah di tahun ajaran baru nanti di bulan Juli kita mau coba itu. Jadi biar kolaborasi antara pihak sekolah dan orang tua itu lebih tepat. Itu berarti bukan kegiatannya Pak. Betul. Parenting mau nyoba Bu nanti. Kemudian parenting maksudnya dalam RPL-nya mungkin Pak Siap. simulasi Siap Ibu, siap. dan kemudian pelaksanaannya mungkin ada Siap Ibu, siap. Jadi Bapak ada dua yang akan dikembangkan selain literasi numerasi juga parenting dalam rangka apa? Dalam rangka mempererat antara pihak sekolah dan keluarga orang tua itu benar-benar supaya dari sini kan itu juga menyangkut ke keamanan juga kan Bu ya, supaya si anak tersebut tidak liar ketika sudah keluar sekolah. Kan sebetulnya kewajiban kita itu kan cuma sampai pulang sekolah. Ketika pulang sekolah sampai malam itu kan orang tua.
program Pak Dedi, Pak Gubernur, supaya tidak ada jam malam tuh yang malam-malam keluar. Makanya itu kita coba erat itu semua. Kerjasama betul. Dalam rangka misalkan keamanan juga. Betul. Ada yang kurang. Ada yang kurang. Jadi dua ya kan. Betul. Keamanan dan Literasi dan numerasi. Jadi literasi yang merupakan berbagai strategi. Betul. Yang keamanan ditambahkan dalam LPL Siap ibu. belum ada itu. Belum ada karena memang ini program yang 2025, 2026, 2026, 2027 nanti di tahun ajaran baru. Ya Juli. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat ya Teh. Siap. Untuk perbaikan LPL selanjutnya.